Kamu OB, jangan sok pintar. Fokus ngepel aja. Urusan kantor bukan level kamu. Pagi itu, matahari baru naik setengah. Namun cahaya keemasannya sudah memantul dari kaca-kaca gedung tinggi di kawasan Kuningan, Jakarta. Jalanan di bawah masih riuh dengan suara klakson, druotor, dan teriakan pedagang kaki lima yang berebut perhatian. Di lantai 20 sebuah gedung perkantoran, suasana mulai ramai oleh karyawan yang baru datang. Lift-lift terbuka mengeluarkan orang-orang berpakaian rapi dengan kemeja disetrika licin, blazer elegan, sepatu kulit mengilap, dan aroma parfum mahal. Di ujung lorong panjang yang dingin oleh AC, seorang pria berusia sekitar 30 tahun membungkuk, memeras pelmop hingga air kotor menetes ke ember biru di sebelahnya. Namanya Rian. Tubuhnya ramping tapi kekar, kulitnya sawo matang, rambut hitamnya dipotong pendek rapi. Seragam birunya tampak sederhana, kemeja lengan pendek dengan logo perusahaan di dada, celana kain longgar, dan sepatu karet yang sudah mulai aus. Rian bekerja dengan gerakan teratur, memutar mop, menggosok noda kopi yang menempel di lantai, lalu menggeser keranjang sampah yang menghalangi jalur. Sesekali ia melirik jam dinding, memastikan semua koridor bersih sebelum karyawan memadati ruangan. Suara tawa terdengar dari ujung lorong. Fikri dan Laras, dua karyawan divisi pemasaran yang terkenal vokal dan suka menggoda siapa saja, berjalan santai sambil membawa kopi kekinian. Fikri, pria berusia 26 tahun dengan kemeja putih dan dasi hitam tipis, memegang gelas kopi plastik berlogo brand mahal. Laras, perempuan berusia 27 tahun dengan blazer abu-abu, menenteng tas tangan kecil dan ponsel yang tak lepas dari genggamannya. Ketika mereka melintas, Rian menepikan Amber agar tidak menghalangi. Namun justru disitulah Fikri berhenti, menatapnya dari atas ke bawah dengan senyum miring. "Kamu OB, jangan sok pintar," ucap Fikri. Nadanya sengaja dikeraskan agar terdengar oleh orang-orang di sekitar. Laras tertawa kecil, menutup mulut dengan tangan, seolah mencoba sopan. Padahal matanya memandang Rian penuh ejekan. Beberapa karyawan lain yang sedang lewat ikut menoleh. Sebagian tertawa, sebagian hanya menggeleng pelan. Rian menatap Fikri sebentar. Mata itu tidak menunjukkan kemarahan. Hanya ketenangan yang anehnya membuat Fikri sedikit tidak nyaman. Rian mengangguk pelan. "Maaf Pak," katanya singkat. Lalu kembali mengepel lantai, tanpa menambahkan kata-kata lain. Hening sesaat menyelimuti lorong. Sebelum suara langkah kaki Fikri dan Laras menjauh, disertai tawa yang terdengar dibuat-buat. Dari kejauhan Pak Budi Satpam senior berusia 45 tahun, memperhatikan adegan itu. Setelah Fikri dan Laras menghilang di tikungan, ia berjalan mendekat, menepuk bahu Rian. "Yan, sabar ya. Orang kalau belum kenal gampang menilai dari luar," ucapnya pelan. Rian tersenyum kecil. "Saya sudah sering Pak." "Gak apa-apa," Pak Budi mengangguk. Tapi tetap gak enak dengarnya. Mereka saja yang belum tahu. Rian hanya mengangkat bahu, lalu kembali mendorong mopnya. Namun di dalam hatinya, ada percikan keyakinan yang ia simpan rapat-rapat. Ia tahu satu hal yang tidak diketahui semua orang di lantai itu. 24 jam dari sekarang, semua akan berbeda. Setelah selesai membersihkan lorong, Rian mendorong troli kebersihannya menuju pantry di ujung lantai. Pantry itu kecil, hanya ada 2 meja bar, mesin kopi otomatis, kulkas mini, dan rak berisi gelas serta piring. Aroma kopi hangat bercampur dengan bau roti tawar panggang memenuhi udara. Rian menuang air mineral ke dalam gelas plastik, lalu duduk sebentar di kursi pojok. Di depannya, jendela besar memperlihatkan pemandangan langit Jakarta yang mulai terang penuh. Dari ketinggian itu, kendaraan terlihat seperti mainan kecil yang bergerak lambat di jalanan macet. Suara langkah kaki lembut terdengar. Sari staf berusia 29 tahun muncul dari pintu pantry. Ia mengenakan blue putih sederhana, rok hitam selutut, dan sepatu flat. Wajahnya manis, senyumannya ramah,
dan matanya selalu memancarkan ketulusan. Sari adalah salah satu sedikit orang di kantor yang tidak memandang rendah Rian. "Kamu nggak apa-apa, Yan?" tanya Sari sambil mengambil gelas dari rak. Rian menoleh dan tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Mbak. Saya udah biasa." Sari menatapnya sejenak, lalu menghela napas. "Biasa bukan berarti harus terus-terusan nerima perlakuan kayak gitu." "Loh, mereka tuh nggak tahu kamu sebenarnya seperti apa." Rian hanya mengangguk. "Kadang biasa saja ada waktunya nanti orang akan tahu sendiri." Sari mengernyit penasaran. "Waktunya maksud kamu?" Rian tertawa kecil meneguk airnya. "Nanti kamu akan ngerti, Mbak." Hening sesaat menyelimuti pantry. Sari ingin bertanya lebih jauh. Tapi melihat raut wajah Rian yang tenang, ia memilih untuk tidak memaksakan. Ia tahu pria ini punya sesuatu yang tidak biasa. Pintu pantry terbuka lagi. Fikri masuk sambil memainkan ponselnya. Saat melihat Rian duduk, ia mendengus. "Masih di sini? Kerjaannya udah kelar belum? Jangan kebanyakan istirahat." Sari langsung menatap tajam ke arah Fikri. "Fik, nggak usah gitu deh." Fikri hanya mengangkat bahu, mengambil kopi dari mesin, lalu keluar tanpa menoleh. Rian bangkit dari kursi, merapikan gelasnya. "Saya balik kerja dulu, Mbak." "Terima kasih sudah peduli." Sari tersenyum tipis. "Jangan sungkan kalau butuh teman ngobrol." Rian meninggalkan pantry, mendorong troli menuju lorong berikutnya. Di kepalanya, ia mulai memikirkan daftar hal yang harus ia lakukan siang nanti. Ada rencana yang ia susun sejak berminggu-minggu lalu, dan waktunya semakin dekat. Sambil mengepel, ia melirik ke arah ruang rapat besar yang pintunya sedikit terbuka. Di dalamnya terlihat beberapa berkas di atas meja, laporan penjualan, catatan proyek, dan dokumen internal. Bibir Rian melengkung tipis. Dalam hati ia berkata, hari ini satu langkah lagi menuju akhir permainan. Siang itu, suasana di lantai 20 mulai lengang. Sebagian besar karyawan keluar untuk makan siang. Sebagian lagi sibuk di ruang kerja masing-masing. Rian memanfaatkan momen itu untuk membersihkan ruang rapat besar. Ruang rapat itu megah dengan meja kayu panjang berlapis kaca. Kursi kulit hitam mengelilinginya, dan layar proyektor yang menempel di dinding. Cahaya dari jendela besar menyorot langsung ke tengah meja, membuat ruangan tampak seperti panggung. Saat sedang mengelap meja, pandangan Rian tertuju pada tumpukan berkas di salah satu sudut. Di atasnya tertulis jelas laporan penjualan Q2 rahasia perusahaan. Kertas-kertas itu sedikit terbuka, menampakkan grafik penjualan, daftar klien, dan catatan proyek besar yang sedang berjalan. Rian menghentikan gerakannya sejenak. Ia melirik ke pintu. Masih sepi. Tidak ada CCTV di sudut ruangan ini. Hanya sensor gerak yang memicu lampu otomatis. Ia duduk sebentar di kursi kepala meja, meraih berkas itu, lalu membukanya. Membaca angka-angka dan istilah bisnis yang bagi kebanyakan OB akan terlihat seperti bahasa asing. Tapi bagi Rian, semua itu terasa seperti membaca buku cerita lama. Gross Marine Cash Flow Client Quantity Cost. Istilah-istilah itu pernah ia gunakan setiap hari di masa lalunya. Di halaman terakhir, ia menemukan catatan kecil bertuliskan, finalisasi merger keputusan besok pagi, harus ada persetujuan dari pemilik saham mayoritas. Sudut bibirnya terangkat. Ia menutup berkas itu, lalu mengambil buku catatan kecil dari saku. Dengan tulisan tangan cepat dan rapi, ia mencatat poin-poin penting. Nilai penjualan terbesar, klien prioritas, dan nama perusahaan yang menjadi target merger. "Ngapain kamu duduk di situ?" Suara dari pintu membuat Rian tersentak. Ia menoleh. Pak Johan, manajer operasional, berdiri dengan tangan menyilang di dada. Pria berumur 40-an itu berkemeja biru muda. Wajahnya tegas, namun matanya menyimpan kecurigaan. "Saya cuma lagi istirahat sebentar setelah ngepel," jawab Rian sambil berdiri mencoba santai. Pak Johan mendekat, menatapnya lekat. "Kamu tahu nggak? Itu tempat rapat khusus manajemen, jangan macam-macam." Rian menunduk. "Iya Pak."
Maaf Pak. Johan hanya menghela napas, lalu mengambil berkas di meja, dan membawanya keluar. Begitu pintu tertutup, Rian kembali bekerja. Namun, pikirannya sudah penuh dengan informasi baru yang ia dapat. Ketika ia keluar dari ruang rapat, langkahnya terasa lebih ringan. Ia tahu dokumen itu adalah kunci. Besok pagi, keputusan merger akan dibuat. Dan besok pagi juga, semua orang di kantor ini akan tahu siapa dia sebenarnya. Malam itu, selepas jam kerja, Rian berjalan pulang menyusuri trotoar Jakarta, yang dipenuhi lampu neon toko dan aroma sate dari pedagang kaki lima. Angin malam membawa sedikit kesejukan. Tapi pikirannya justru dipenuhi kenangan masa lalu yang muncul begitu saja. Sesampainya di kos kecilnya di Tebet, ia membuka pintu kamar berukuran 3 kali 4 meter. Sederhana, hanya ada kasur tipis, lemari plastik, dan meja kayu kecil. Ia duduk di tepi kasur, membuka dompet, lalu mengeluarkan sebuah foto yang sudah mulai pudar. Foto itu menunjukkan dirinya 5 tahun lalu. Rian mengenakan jas hitam elegan, dasi merah marun, dan senyum percaya diri. Di lehernya tergantung medali penghargaan internasional. Di belakangnya panggung besar bertuliskan Asia Young CEO Award. Ia masih ingat malam itu. Tepuk tangan bergema, kilatan kamera menyala, dan orang-orang berebut menyalaminya. Saat itu Rian adalah direktur muda di sebuah perusahaan multinasional. Memimpin lebih dari 500 karyawan di usia yang bahkan belum genap 30 tahun. Namun di balik semua gemerlap itu, ada luka besar yang mengintai. Flashback itu membawa Rian ke sebuah ruang rapat mewah di Singapura. Ia duduk di ujung meja, mempresentasikan rencana ekspansi besar-besaran. Semua terlihat mulus, sampai seseorang yang ia percaya, Aditya, partner bisnis sekaligus sahabat sejak kuliah, mengkhianatinya. Aditya memalsukan tanda tangan Rian di dokumen investasi, mengalihkan aset perusahaan, dan menjebaknya dalam kasus yang membuatnya kehilangan jabatan. Lebih buruk lagi, nama Rian tercoreng di mata publik. Semua orang menganggapnya pelaku, sementara Aditya melenggang bebas membawa keuntungan. Hari itu Rian kehilangan segalanya, jabatan, reputasi, dan kepercayaan diri. Namun alih-alih menyerah, ia memutuskan untuk merencanakan kebangkitan. Selama bertahun-tahun, ia membangun jaringan baru secara diam-diam, berinvestasi melalui pihak ketiga, dan mempelajari perusahaan-perusahaan yang punya potensi tinggi untuk diakuisisi. Dan akhirnya, targetnya jatuh pada perusahaan tempat ia bekerja sekarang. Perusahaan yang diam-diam dimiliki oleh salah satu rekan bisnis Aditya. Waktu untuk membalik keadaan sudah dekat, gumamnya malam itu. Sambil menatap foto lama, ia menyimpan foto itu kembali, lalu membuka laptop tipis yang ia sembunyikan di bawah kasur. Di layar terlihat dokumen kontrak akuisisi yang hampir selesai. Hanya tinggal satu tanda tangan dari pemegang saham mayoritas. Dan anehnya, saham itu kini ada di tangan Rian melalui sebuah perusahaan cangkang yang tak seorang pun kenal. Matanya menatap jam digital di pojok laptop. 22 jam lagi sebelum rapat merger. Besok semua akan selesai, bisiknya. Pagi itu, suasana kantor lebih sibuk dari biasanya. Divisi pemasaran sedang menyiapkan presentasi besar untuk klien penting. Karyawan lalu lalang sambil membawa laptop, berkas, dan gelas kopi. Telepon berdering hampir tanpa henti. Rian seperti biasa mengawali hari dengan membersihkan area resepsionis. Ia merapikan vas bunga, mengelap meja, lalu mengganti galon air minum. Sementara itu, di sudut ruangan, Fikri dan Lara sedang berdiskusi keras tentang presentasi yang akan dibawakan sore nanti. Ketika Rian lewat untuk membuang sampah kertas ke tempat pembuangan, Fikri tiba-tiba berseru. Cukup keras untuk didengar semua orang di dekat situ. Yan, jangan ikut-ikutan mikirin presentasi ya. Kamu kan gak ngerti beginian. Katanya sambil tertawa. Beberapa karyawan yang mendengar hanya tersenyum kecut. Tapi Fikri belum selesai. Ia melangkah mendekat, menepuk-nepuk bahu Rian dengan nada meremehkan. Lagi pula kalau kamu ngerti pun, paling-paling cuma ngerti bersihin papan tulis. Hehe. Suasana mendadak hening.
Bahkan Laras pun terlihat agak risih dengan cara Fikri bicara. Rian menatap Fikri beberapa detik. Tatapan yang tenang namun dalam. Semoga kamu gak nyesel sama omongan itu, Pak. Nada suaranya tidak mengandung amarah, tapi ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuat Fikri terdiam sejenak. Seolah tersadar bahwa dia mungkin telah melangkah terlalu jauh. Namun sebelum suasana semakin tegang, suara pintu lift terbuka, memecah keheningan. Seorang pria parubaya dengan jas hitam dan map tebal keluar berjalan cepat ke arah ruang rapat. Itu Pak Surya, salah satu pemegang saham minoritas perusahaan. Rian mengikuti gerakannya dengan mata. Sekilas ia melihat kertas di map itu bertuliskan merger meeting konfidensial. Seketika detak jantungnya meningkat. Itu berarti rencana besok benar-benar akan dilaksanakan. Fikri masih berdiri di depan Rian, mencoba menertawakan situasi, tapi tatapan Rian sudah tidak lagi tertuju padanya. Ia malah tersenyum kecil, lalu berkata, "Pak Fikri, hati-hati sama yang kamu ucapkan. Kadang dunia suka berputar lebih cepat dari yang kita kira." Tanpa menunggu respon, Rian berbalik dan kembali mendorong troli kebersihannya. Laras memperhatikan punggung Rian. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin bertanya sesuatu, tapi memilih diam. Ada kilasan rasa penasaran di matanya. Siang itu, saat makan siang di pantry, Sari duduk di sebelah Rian. "Yan, kamu tahu nggak beberapa manner lagi ngomongin kamu?" Rian tersenyum. "Ngomongin apa?" Katanya, "Kamu pernah pakai istilah bisnis waktu ngobrol sama security minggu lalu." Mereka heran, "OB kok ngerti soal Roy sama revenue stream?" Rian tertawa kecil. "Ah, itu cuma obrolan ringan, Mbak." Sari menatapnya curiga. Tapi sebelum ia sempat bertanya lagi, ponsel Rian bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang disimpannya tanpa nama. "Besok jam 9 pagi, semua sudah siap, tinggal tanda tanganmu." Rian mematikan layar ponsel dan meneguk airnya. Dalam hati ia berkata, "Ya, besok akan jadi hari yang panjang." Hari itu, jam kantor berakhir lebih lambat dari biasanya. Rapat-rapat molor. Beberapa divisi lembur untuk mempersiapkan presentasi merger besok pagi. Rian menyelesaikan tugasnya terakhir. Mengunci gudang peralatan kebersihan, lalu berpamitan pada Pak Budi Satpam Senior. "Besok datang lebih pagi ya, Yan. Katanya semua divisi harus siap-siap dari subuh," kata Pak Budi. Rian tersenyum. "Iya Pak, saya pasti datang." Ia melangkah keluar gedung, menyusuri trotoar yang sepi. Langkahnya tenang, tapi pikirannya penuh perhitungan. Besok adalah titik akhir dari rencana yang ia susun selama bertahun-tahun. Setiap detail sudah ia siapkan, setiap kemungkinan sudah ia prediksi. Di kosnya yang sempit, Rian langsung mengunci pintu dan menurunkan gorden. Ia menarik keluar koper hitam dari bawah kasur. Di dalamnya bukan pakaian atau peralatan kebersihan, tapi setumpuk dokumen, laptop premium, dan sebuah jas hitam mahal yang masih terbungkus rapi. Ia membuka laptop, menyalakan koneksi aman, lalu masuk ke server pribadi. Di sana ada dokumen Share Purchase Agreement yang tinggal menunggu tanda tangan digitalnya untuk sah. Begitu dokumen itu aktif, ia resmi menjadi pemegang saham mayoritas, dan secara hukum, pemilik sah perusahaan tempatnya bekerja. Jam menunjukkan pukul 22.45, ketika ia mendapat panggilan video dari seseorang. Wajah di layar adalah Dimas, pengacaranya sekaligus teman lama yang selama ini membantunya bergerak di balik layar. "Semua sudah sesuai rencana," kata Dimas. "Besok begitu rapat dimulai, kita kirim konfirmasi ke semua direksi. Mereka enggak akan punya pilihan selain mengakui kepemilikanmu." Rian mengangguk. "Bagus. Pastikan semua media juga sudah standby. Aku mau berita ini keluar sebelum jam makan siang." Dimas tersenyum. "Kamu yakin mau bikin segembar itu?" "Yakin," jawab Rian tegas. "Sudah terlalu lama orang-orang menganggapku hanya bayangan. Besok mereka akan tahu aku masih ada dan lebih kuat dari sebelumnya." Namun di tengah pembicaraan itu, terdengar ketukan di pintu kosnya. Rian langsung memberi isyarat diam ke Dimas, lalu mematikan panggilan. Ia berjalan pelan ke pintu bertanya, "Siapa gue?" "Andi OB dari lantai 18. Terdengar suara di luar.
Rian membuka pintu sedikit. Andi berdiri di sana. Wajahnya kebingungan. Tadi gue lihat Fikri di depan kos ini. Kayaknya dia ngikutin lo. Gue nggak tahu dia ngapain, tapi mukanya curiga banget. Rian terdiam sesaat lalu tersenyum tipis. Terima kasih Di. Besok semua akan jelas. Kalau dia mau tahu biarkan saja. Dia akan dapat jawabannya langsung di depan semua orang. Andi mengangguk bingung lalu panik. Rian menutup pintu, kembali ke laptopnya, dan menandatangani dokumen digital itu. Begitu tanda tangan terkirim, notifikasi masuk. Transaction completed 65%. Rian bersandar di kursi, menatap jas hitam yang tergantung di lemari. Besok ia akan mengenakannya bukan sebagai OB, tapi sebagai bos besar. Pagi itu udara Jakarta masih dingin. Sisa hujan subuh. Jalanan menuju kawasan Kuningan sudah padat, tapi halaman depan gedung tempat Rian bekerja justru lebih ramai dari biasanya. Ada mobil-mobil mewah yang jarang terlihat parkir di sana. Bahkan beberapa di antaranya berplat nomor istimewa. Di lobi, Fikri dan Laras berdiri sambil memegang berkas presentasi. Mereka sedang menunggu lift sambil membicarakan rapat besar yang akan dimulai pukul 9.00. Dengar-dengar, pemilik baru perusahaan bakal datang langsung hari ini. Bisik Laras. Ah, masa gue dengarnya sih cuma perwakilan aja yang datang. Mana mau bos besar buang waktu datang ke sini, balas Fikri sambil menyeringai. Tepat saat itu, suara deru mesin halus terdengar dari depan. Sebuah mobil sedan hitam berkilau berhenti di pintu utama. Dari dalam, seorang pria keluar tinggi tegap, rambut disisir rapi, mengenakan jas hitam elegan dan dasi merah marun. Sepatu kulitnya mengkilap, langkahnya mantap. Semua mata di lobi tertuju padanya. Satpam yang biasanya hanya menyapa singkat, kali ini berdiri tegak memberi hormat. Resepsionis tersenyum lebar, menyapa dengan sopan. Namun, yang membuat semua terperangah adalah wajah pria itu. Mereka mengenalnya itu Rian. Bukan Rian dengan seragam biru dan mop di tangan, tapi Rian yang tampil layaknya eksekutif papan atas. Posturnya tegak, tatapannya tajam namun tenang. Dan ada aura wibawa yang memaksa semua orang untuk diam. Sampai menjatuhkan map di tangannya. Itu Rian, gumamnya tak percaya. Rian menoleh sebentar ke arahnya, tersenyum tipis. Pagi Pak Fikri. Semoga siap untuk rapat hari ini. Suaranya datar, tapi ada nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Laras hanya bisa menatap tanpa kata. Dalam kepalanya, ribuan pertanyaan berputar. Siapa sebenarnya Rian ini? Rian berjalan menuju lift pribadi yang biasanya hanya digunakan direksi. Satpam membuka pintu lift untuknya, dan sebelum pintu tertutup, ia sempat melirik seisi lobi. Sampai ketemu di ruang rapat. Semua katanya singkat. Begitu pintu lift tertutup, suasana lobi meledak dengan bisik-bisik karyawan. Gila, OB bisa pakai jas gitu mahalnya. Itu bukan jas murah. Itu customoring. Minimal juta. Dia nyetir mobil Eropa baru. Gaji OB nggak mungkin cukup. Sementara itu, di dalam lift, Rian berdiri tenang. Di tangannya ia memegang map hitam berisi dokumen kepemilikan perusahaan. Jarum jam di arloginya menunjukkan pukul 0.42. Kurang dari 20 menit lagi sebelum ia berdiri di depan semua manajer dan mengumumkan kebenaran. Dalam hati ia tersenyum. Sebentar lagi semua akan tahu. Ruang rapat utama di lantai 21 dipenuhi para manajer, kepala divisi, dan beberapa staf kunci perusahaan. Meja kayu panjang yang biasanya menjadi arena diskusi, kini terasa seperti panggung besar. Semua mata tertuju ke kursi di ujung meja. Kursi CEO yang selama ini kosong sejak rumor pergantian kepemilikan merebak. Di sisi kanan, Fikri duduk gelisah. Tangannya memegang pulpen, tapi jarinya terus mengetuk-ngetuk meja. Laras di sebelahnya sesekali melirik ke pintu. Jelas menunggu sosok misterius yang katanya akan memimpin rapat hari ini. Sari duduk di ujung kiri, memandang sekeliling dengan perasaan campur aduk.
penasaran sekaligus tidak sabar. Jam menunjukkan pukul 900 tepat ketika pintu terbuka. Suara langkah sepatu kulit bergema di lantai kayu. Semua kepala menoleh. Rian masuk. Bukan Rian yang mereka kenal. Bukan OB dengan mop dan amber. Tetapi pria berjas hitam elegan, dasi merah marun, kemeja putih licin, tanpa satu kerutan. Wajahnya tenang, tatapannya tajam, dan senyumnya tipis. Di tangan kirinya, map hitam tebal. Ia berjalan ke ujung meja, duduk di kursi CEO, lalu meletakkan map itu di atas meja. "Selamat pagi," katanya pelan, namun cukup keras untuk memenuhi ruangan. Beberapa orang menatapnya dengan ekspresi campur aduk, terkejut, bingung, bahkan ada yang tidak percaya. Fikri terlihat seperti kehilangan warna di wajahnya. "Saya tahu," lanjut Rian. "Banyak dari kalian bertanya-tanya apa yang terjadi? Kenapa orang yang kalian lihat setiap hari mengepel lantai, sekarang duduk di kursi ini?" Matanya menyapu ruangan. "Hari ini saya akan jelaskan segalanya." Ia membuka map, mengeluarkan beberapa lembar dokumen dengan logo notaris. "Mulai tanggal hari ini, saya adalah pemegang saham mayoritas. 65% kepemilikan resmi perusahaan ini. Artinya saya adalah pemilik sekaligus CEO baru." Ruang rapat hening, bahkan bunyi AC terdengar jelas. "Saya masuk ke perusahaan ini bukan untuk bekerja sebagai OB semata. Lanjutnya saya datang untuk mengenal perusahaan ini dari akar. Melihat langsung bagaimana budaya kerja di sini. Dan saya menemukan satu hal yang harus diubah. Cara kita menghargai satu sama lain." Matanya menatap langsung ke arah Fikri. "Tidak peduli jabatan atau seragam. Semua orang di sini berhak diperlakukan dengan hormat. Tidak ada lagi yang boleh merendahkan orang lain hanya karena pekerjaannya terlihat kecil." Sari menatap Rian dengan mata berbinar. Sementara Fikri menunduk, tangannya mengepal di bawah meja. Rian menutup perataannya dengan tegas. "Mulai hari ini, kita akan membangun perusahaan ini dengan rasa saling menghormati. Saya tidak ingin mendengar ada yang diremehkan di sini. Kalau ada yang tidak sanggup mengikuti aturan ini, pintu keluar ada di belakang." Suara tepuk tangan pertama datang dari Sari, lalu disusul beberapa kepala divisi lain. Tak lama, seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan kecuali Fikri yang tetap duduk dengan wajah pucat. Rian hanya tersenyum tipis. Dalam hati ia tahu ini baru awal dari perubahan besar. Rapat luar biasa itu berakhir dengan suasana yang sulit dijelaskan. Campuran kagum, kaget, dan malu. Begitu pintu ruang rapat terbuka, para maner keluar sambil berbisik-bisik. Beberapa langsung mendekati Rian untuk menjabat tangan, mengucapkan selamat, bahkan berjanji mendukung penuh kepemimpinannya. Sari berjalan mendekat sambil tersenyum lebar. "Jadi ini yang kamu maksud kemarin, waktunya akan tiba." Rian tersenyum. "Ya Mbak, maaf gak bisa cerita lebih awal. Aku perlu semua berjalan sesuai rencana." Sari menggeleng sambil tertawa kecil. "Kamu benar-benar bikin shock satu kantor. Aku sampai gemetar pas lihat kamu masuk tadi." Sementara itu, di sudut ruangan, Fikri masih duduk di kursinya. Wajahnya pucat, pandangannya kosong. Seolah masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Laras berdiri di sebelahnya, berbisik, "Kamu nggak mau minta maaf?" Fikri terdiam, napasnya berat. Akhirnya ia berdiri dan berjalan pelan ke arah Rian yang sedang berbicara dengan Sari. "Pak Rian," katanya dengan suara pelan hampir berbisik, "saya minta maaf atas semua yang pernah saya ucapkan." Rian menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Saya terima maaf Fikri. Tapi ingat, yang saya mau bukan sekadar permintaan maaf. Saya mau kamu belajar menghargai semua orang, apapun pekerjaannya." Fikri menunduk. "Iya Pak, saya mengerti." Namun nada suaranya masih menyisakan sisa ego yang sulit hilang. Rian mengetahuinya, tapi memilih untuk tidak mempermalukannya di depan umum. Waktu akan menjadi pengajar terbaik. Setelah semua orang keluar, Sari masih berdiri di dekat Rian. "Boleh aku tanya sesuatu?" "Tanya saja," jawab Rian. "Kamu ini sebenarnya siapa?" "Maksudku sebelum semua ini."
Rian menarik napas, lalu berjalan ke dekat jendela. Dari sana ia bisa melihat pemandangan Jakarta yang ramai seperti lautan mobil dan gedung. Dulu aku pernah ada di posisi tertinggi di perusahaan besar. Aku punya segalanya. Jabatan, uang, reputasi, sampai seseorang yang aku percaya mengkhianati aku dan menjatuhkanku. Sari terdiam menunggu kelanjutan ceritanya. Aku kehilangan semuanya. Tapi aku nggak mau menghabiskan sisa hidupku dengan dendam buta. Jadi aku susun rencana. Aku mulai dari nol, masuk ke perusahaan ini. Sebagai orang yang tak dianggap. Supaya aku tahu bagaimana rasanya ada di bawah. Dan bagaimana memperbaiki sistem yang rusak. Sari mengangguk pelan. Dan sekarang kamu ada di sini ya? Jawab Rian singkat. Sekarang waktunya mengubah segalanya. Pintu ruang rapat kembali terbuka. Pak Johan, manajer operasional masuk sambil membawa beberapa dokumen. Pak Rian, media sudah menunggu di lobi. Mereka mau wawancara singkat sebelum siaran pers. Rian tersenyum. Baik, kita buat mereka tahu bahwa perubahan ini bukan sekedar soal kepemilikan. Sebelum berjalan keluar, Rian sempat melirik ke arah Fikri yang berdiri di luar ruangan. Tatapan mereka bertemu sebentar. Tidak ada kata-kata. Tapi cukup untuk membuat Fikri mengalihkan pandangan. 1 minggu telah berlalu sejak rapat luar biasa yang mengubah segalanya. Perusahaan itu kini terasa berbeda. Bukan hanya karena pemiliknya berganti, tetapi karena atmosfernya berubah drastis. Di pantry, OB dan staf duduk bersama saat jam istirahat tanpa canggung. Satpam bercanda dengan Manea. Bahkan Fikri yang dulu sinis kini terlihat membantu OB baru mengangkat galon air. Mungkin belum sepenuhnya tulus, tapi setidaknya ia mencoba. Sari berjalan melewati lorong sambil membawa berkas. Ia tersenyum melihat banyak wajah yang biasanya dingin kini lebih ramah. Di ruang kerja, beberapa karyawan yang dulu suka berkelompok dan menggosip kini mulai membaur. Di ruang CEO, Rian duduk di balik meja besar. Bukan meja yang membuatnya terlihat berkuasa, tetapi kehadirannya yang memancarkan wibawa. Ia membaca laporan mingguan. Produktivitas naik 15% dalam 1 minggu. Absensi karyawan membaik. Dan survei internal menunjukkan tingkat kepuasan kerja meningkat signifikan. Pak Budi Satpam senior mengetuk pintu lalu masuk. Pak, semua karyawan sudah berkumpul di aula. Mereka minta Bapak memberi sedikit sambutan penutup untuk minggu ini. Rian tersenyum. Baik Pak Budi, kita ke sana sekarang. Aula perusahaan penuh sesak. Semua berdiri menunggu. Saat Rian melangkah ke podium, ruangan hening. Ia menatap mereka satu persatu, memastikan setiap pasang mata bertemu dengan tatapannya. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pemilik perusahaan ini. Ia memulai. Saya berdiri sebagai seseorang yang pernah ada di bawah, pernah diremehkan, pernah dianggap tidak mungkin berhasil. Saya pernah merasakan bagaimana rasanya dilihat hanya dari seragam yang saya pakai, bukan dari siapa saya sebenarnya. Beberapa orang menunduk, teringat sikap mereka di masa lalu. Saya ingin kalian mengingat satu hal. Lanjutan. Tidak ada pekerjaan yang hina, tidak ada orang yang pantas diremehkan hanya karena posisinya. Hari ini, kalian mungkin di bawah, tapi besok kalian bisa berada di atas. Dan ketika saat itu tiba, kalian akan mengerti betapa pentingnya memperlakukan semua orang dengan hormat. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Perusahaan ini akan kita bangun bukan hanya dengan angka dan target, tapi dengan rasa saling menghargai. Kalau kalian mau ikut berjalan di jalur ini, saya akan memastikan kalian tumbuh bersama saya. Tapi kalau tidak, pintu keluar selalu terbuka. Ruangan hening selama beberapa detik, lalu tepuk tangan membahana. Sari berdiri di barisan depan tersenyum lebar. Fikri yang berada di belakang ikut bertepuk tangan. Pelan tapi tulus. Ketika acara selesai, Rian berjalan keluar aula. Sinar matahari sore masuk dari jendela besar, memantulkan bayangannya di lantai. Ia tahu perjalanannya belum selesai, tapi ia juga tahu
langkah pertamanya sudah mengubah segalanya. Di luar gedung, ia menatap langit Jakarta yang mulai jingga. Dulu aku jatuh, gumamnya pelan. Tapi kini aku berdiri lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan senyum tenang, ia melangkah ke mobilnya, meninggalkan gedung itu. Kali ini, bukan sebagai OB, tapi sebagai pemimpin yang mengerti arti sebuah penghargaan. Kalau kamu percaya bahwa setiap orang berhak dihargai, apapun pekerjaannya, tekan tombol like sebagai tanda dukungan. Pernah nggak kamu diremehkan tapi berhasil membuktikan diri? Ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya yang akan bikin kamu semangat setiap harinya.